Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Bang Jul di RB Star TV. Belakangan ini kita disibukkan oleh kasus yang besar yang menimpa bangsa ini. Ya, ini kasus tembak menembak di kepolisian ya. Semoga kasus yang sedang berjalan ini terbuka, terkuak, dan rasa keadilan bagi korban maupun keluarganya bisa terungkap dan diterima semua pihak. Kita doakan saja pemerintah bisa menyelesaikan persoalan ini. Tapi untuk kali ini kita bukan mau bahas itu. Karena apa? Karena ngeri-ngeri sedap ya, karena kita nggak ngerti duduk perkaranya, takut salah ngomong, ikut ngandang kita ntar kalau salah ngomong. Kita simak aja, kalau untuk urusan seperti itu kita simak saja ya. Kalau merasa tidak benar atau feeling ini, wah ini mau nggak begini, saya rasa begitu, ya, cukuplah diungkapkan saja, tidak perlu ikut campur. Biarkanlah peradilan di lembaga terkait yang menyelesaikannya. Nah, untuk pembahasan kali ini kita bahas yang sedang viral nih, jauh lebih penting ini menurut saya ya. Karena ini melibatkan seluruh masyarakat. Ya, ini perseteruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin yang sudah melebar kemana-mana gitu. Sungguh gak ada saya pro ke siapa-siapa atau kontra ke siapa-siapa. Saya sendiri pro kepada yang hak, yang benar, dan anti kepada kebatilan. Menurut pandangan saya lah, sangat mulia sekali tujuannya pesulap merah atau Marcel Radival ini. Ya, ini tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, alinea keempat. Salah satunya adalah tujuan negara kita ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Edukasinya sangat bermanfaat dan membongkar trik-trik sulap yang dipakai para gus, ustadz atau praktisi supranatural maupun dukun-dukun berkedok agama dibongkar oleh Marcel Radival dengan tujuan supaya masyarakat mengerti bahwa ini tidaklah benar atau ini adalah trik sulap receh yang dipergunakan untuk memanfaatkan kejahilan atau ketidaktahuan masyarakat kita yang masih percaya dengan hal-hal klinik. Untuk saya pribadi, bukan saya tidak percaya goib ya. Goib itu ada. Allah menjelaskan juga dalam Al-Quran. Nabi pun bersabda tentang hal-hal goib. Tapi lebih penekanan Allah sendiri juga berfirman dalam Al-Quran bahwa hanya dialah yang mengetahui perkara yang goib. Dan Nabi dan Rasul pun tidak bisa melihat hal goib kalau tidak dengan seizin Allah. Seperti contohnya bertemu dengan malaikat-malaikat pemberi wahyu ya, pembawa wahyu, Jibril dan lain sebagainya. Nabi itu harus dengan izin Allah, dan itu pun tidak dengan wujud aslinya gitu. Biasanya menyerupai apapun yang dikehendaki Allah gitu. Jadi jarang sekali menunjukkan wujud aslinya gitu.
Dan itulah hak prerogatifnya Allah kepada para nabi, karena memang nabi ini kan orang-orang terpilih. Mereka orang-orang yang jujur, amanah, terpercaya, dan tidak pernah berdusta. Dan apa yang dibicarakannya tidak untuk menipu, tidak ada orang bayar atau untuk percaya dengan nabi, tidak. Berbeda dengan yang kita bahas kali ini ya, dukun-dukun atau gus-gus atau kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang menyatakan mengerti hal goib demi untuk mencari ini ya, gitu. Sudah pasti saya nyatakan dusta, gitu. Lalu banyak cerita, wah bang, gue pernah ngeliat setan jin di lagi jalan, seumpama di penampakan di kuburan ini kuburan itu. Ya memang fenomena itu banyak terjadi, dan gue sendiri juga pernah ngalamin kayak gitu. Tapi itu kan bukan jin dengan wujud aslinya. Jin itu menampakkan diri dengan bentuk-bentuk yang macam-macam, dan itu bukan bentuk asli jin tersebut. Dan biasanya yang kita lihat itu halusinasi dari pikiran kita sendiri, dia berbentuk A B C D gitu. Dan banyak juga karena dari ketakutan manusia itu sendiri. Kalau manusia itu takut, ya mungkin saja jin itu bisa menampakkan diri. Bahkan jin juga bisa masuk ke tubuh manusia, tapi tidak dimasukin, tapi masuk sendiri ke orang-orang yang mungkin sedang kosong pikirannya. Lalu bagaimana penyembuhannya? Yang benar kan diruqyah, bacakan Quran atau didiamin sendiri, nanti juga jinnya lepas sendiri gitu, pergi sendiri gitu. Karena memang pada dasarnya manusia dan jin ada diciptakan Allah, tapi dalam dimensi yang berbeda. Makanya ketika ada orang bilang gue bisa melihat jin dalam bentuk aslinya dan bisa berkomunikasi, gue bilang dusta, bokis gitu, nggak bisa gitu. Siapalah kita manusia, sedangkan para nabi dan rasul aja harus dengan izin Allah, harus ada wahyu atau ada baru bisa gitu. Wah bang, kan ada orang yang punya ilmu karomah atau orang-orang terpilih selain daripada nabi. Karomah atau apapun itu kelebihan itu tidak akan pernah disengaja gitu. Tidak bisa disengaja, gue mau lihat sekarang, nggak bisa. Namanya juga karomah, pemberian atau pertolongan lah, atau maunah, pertolongan segala macam, semua itu tidak bisa disadari oleh manusia. Siapalah kita, manusia paling banyak dosa, ibadah juga masih banyak bolong, segala ngaku bisa ini bisa itu. Perkara Gus Samsudin mungkin sudah diulas ya, dengan kehadirannya dia ke stasiun TV, diundang sama Dr. Richard atau yang lain ini Sumargo, sudah cukup lah buat netizen plus 62 ini yang budiman ini memberikan penilaian sendiri-sendiri bagaimana apa yang dibilang Gus Samsudin. Kalau mau percaya terus sama orang semacam Samsudin silakan, ya ikut dobol. Kalau dibilang mau ikut dobol, kalau mau tercerahkan ya silakan gitu. Yang jelas Allah membongkar aibnya Gus Samsudin sendiri dengan dia datang ke undangan-undangan yang dilakukan oleh TV maupun podcast YouTuber ya, Dr. Richard dan Sumargo. Dengan sendirinya aibnya dibongkar, kelemahan-kelemahannya dibuka sendiri. Terima kasih Marcel Radival gitu. Tapi masalah ini
tidak stop sampai di sini. Marcel masih harus menjalani panggilan daripada laporannya si Samsudin ini di Polda Jatim. Dan gue pribadi yakin nanti Samsudin yang akan malah masuk penjara. Kenapa? Karena yang udah kayak Guntur Bumi, Kanjeng Dimas, mereka yang akan masuk. Itu Samsudin sendiri yang akan masuk, kecuali Samsudin ini belaga gila dan emang jadi gila beneran, mungkin baru nggak ditangkap kali. Emang dobol itu. Aduh. Bola panas selanjutnya ini kita dipertontonkan dengan melebarnya perseteruan. Ada pihak yang merasa tersakiti yang menamakan kelompoknya Persatuan Dukun Indonesia atau lembaga apa itu pun. Dan gue itu heran itu. Mereka legal katanya, ada akte pendiriannya segala macam organisasinya. Itu gue heran. Yang lucunya ini ada dukun urut, dukun pijet yang ikut ngelaporin. Padahal jelas di kontennya Marcel Radifal itu yang disebut sama Marcel Radifal cabul dan nipu itu ya dukun-dukun yang so tau gaib, bukan dukun pijet, bukan dukun beranak. Itu kan tabib, itu pun pengobat bener, ya kan. Nah dukun ini mungkin karena emang merasa punya kelompok atau emang bener sepi job, ya mungkin kalau menurut gue itu pansos aja supaya naik, supaya dikenal, mungkin supaya laku kali usaha pijetnya. Ya sujon nggak boleh, kita harus husnuzon. Nah, husnuzon saya mungkin seperti itu, dia pansos supaya terkenal dan usaha pijetnya rame. Ya sah-sah saja, tapi hati-hati, caranya salah sampai melaporkan. Kalau nanti Marcelnya berbalik melaporkan kan repot gitu. Sudah melaporkan nggak terbukti, dibalik laporkan. Tapi gue yakin sih Marcel orang waras. Dia tujuannya bukan untuk mencari musuh sih, dia untuk mencerdaskan bangsa. Dia nggak akan balik melapor, gue rasa. Cukup Marcel memberikan pengetahuan kepada kita ini yang pada awam tentang trik-trik sulap yang dipakai para dukun gitu. Nah di dalam persatuan dukun tersebut nih ada yang lucu itu, ada menurut gua ada 2 orang. Yang pertama pengacara, yang kedua yang ngaku keturunannya Mbah Priuk atau ngaku habaib. Nah, yang pengacaranya blunder mulu, salah ngomong ini itu, banyak videonya yang salah. Nah yang Habib, yang ngaku Habib ini dia dukun tapi ngaku Habib, ngaku sakti, ngaku kebal tembak, ngaku kebal jarum, tapi semuanya itu dobol. Dobol nih, kayak gigi gue yang golong nih dobol. Gigi gue yang ompong ya. Jindan, habaib itu nggak ada yang dukun. Para habaib itu semuanya penceramah, semuanya dai, mengajak kepada Allah, tauhid. Nggak ada yang ngaku kebal, nggak ada yang ngaku tekbal. Bahkan kakek Mbah Priuk itu nggak pernah terkenal, Mbah Priuk itu terkenal dia tekbal atau nggak mempan peluru, nggak ada. Mbah Priuk tuh terkenalnya dia ulama. Itu dia mengislamkan banyak orang di tanah Jawa ya, di Jakarta khususnya, yang dulu mana banyak orang yang belum mengenal Islam. Apalagi situ ngaku tekbal pakai jarum pentul yang ternyata trik sulap. Dan itu mainan anak SD. Ngakunya sakti, dikasih jarum suntik sama dokter Richard nggak berani. iPhone 13 Pro Max malah nantangin dokter Richard, sama-sama ditusuk. Kan dobol, dokter Richard mana tekbal, mana kebal. Aduh,
Kalau ente merasa kebal, ente sendiri yang ditusuk. Ternyata sama jarum suntik takut. Jangan-jangan belum vaksin ya. Belum vaksin ya. Jadi takut sama jarum suntik. Aduh. Jindan. Lebih parahnya ngaku bisa lihat jin. Neneknya ngajar ngaji jin. Terus kamu ngasih makan jin. Aduh, itu jin makannya apa sih? Gue mau nanya. Dedek apa pur apa gitu. Makanan tuh jin apa? Aduh, apa ini dedek belado apa rendang menyan gitu. Belum pernah gue selama ini mendengar ada orang yang kerjaan yang kasih makan jin, belum pernah. Baru kali ini ada orang ngaku ngajar ngaji jin dan neneknya ngajar ngaji, dan ente ngaku ngasih makan jin. Pas dites lagi sama dokter Richard, bisa lihat jin? Bisa. Begitu ditanya, ngeles sana sini, malah nyeramahin dokter Richard. Aduh, nggak nyambung dobol. Obat ente paling banter, ente nggak usah ngomong Habib, ente paling banter tuh Sayyid. Kalaupun memang ente keturunannya Sayyid, ente belum jadi penceramah, belum jadi dai, nggak pantas ente menisbatkan diri ente itu Habib. Habib itu rata-rata udah penceramah. Temen gue banyak yang keturunan punya fam daripada Rasulullah. Kan tiga fam, 3 garis keturunan yang disebut keturunan Ahlul Bait itu. Mungkin kalau gue sebutin nanti juga nggak tahu gitu kan. 3 fam ini ya kan, tahu nggak 3 fam itu garis keturunannya yang disebut Ahlul Bait. Kalau nggak tahu gue kasih tahu nih, ada keturunannya dari pamannya Abbas, keturunannya pamannya lagi Ja'far bin Abi Thalib, dan keturunannya Ali bin Abi Thalib. 3 keturunan ini disebutnya namanya Ahlul Bait. Nah, yang kita kenal Habaib sampai sekarang. Habaib itu pun sudah ketika sudah menjadi ulama, sudah menjadi dai, rata-rata orang yang punya ilmu, dan rata-rata orang berpendidikan semua, dan rata-rata nyantrinya pun nggak di Indonesia, banyak nyantrinya di luar negeri. Rata-rata paling minim itu bachelor S1 sekolah agamanya. Lah ente nyuruh dokter Richard baca kitab gundul ke Ustadz Dery suruh baca kitab gundul. Ustadz Dery mah mantan artis rock metal yang hijrah. Dia tukang kaligrafi, jangan nulis Arab gundul. Al-Quran aja 30 juz dia lukis tuh, dia tulis tuh, lagi ditulis, dan duitnya buat membangun masjid. Suruh nantangin Taderi baca kitab gundul. Emang kitab gundul apa? Apa? Nahwu sorob buat memandu Al-Quran supaya paham tajwid, paham Al-Quran dengan ilmu nahwu dan sorob. Kitab gundul bukannya ajian-ajian, jimat-jimat, jindan. Ente kadang-kadang ente ibarat kata ente, ada jindan. Kamu malu keturunan ngaku Ahlul Bait itu, malu harusnya. Rasulullah aja ditimpuk berdarah, Rasulullah perang aja giginya patah. Para sahabat semua pada berdarah-darah mati, ada yang mati, ada yang syahid perang, nggak ada yang tekbal gitu, nggak ada yang sama pedang aja sobek, apalagi sama peluru, nggak ada gitu.
kalaupun ada yang mendapatkan karomah, itu pun mereka tidak akan menyadarinya gitu, tidak menyadari. Orang-orang yang dekat sama Allah memang kadang-kadang diberi pertolongan, maunah, dan maunah itu bukan ilmu, bukan ilmu yang bisa dipelajari, bukan yang kata si Samsudin ada ilmunya. Aduh, maunah namanya pertolongan Allah, nggak perlu pakai ilmu, tapi cuma cukup takwa, dekat sama Allah. Bahkan orang yang baru hijrah aja kadang-kadang juga jadi dibantu, dapat maunah, dapat pertolongan dari Allah langsung. Misalkan ketika dia baru hijrah, ada gangguan-gangguan dari masa lalunya, Allah bantu. Itulah pertolongan Allah gitu. Tidak bisa dipelajari, tidak bisa direncanakan, tidak bisa. Enak kamu memerintah Allah. Aduh, taubat Jindan. Ente masih 22 tahun. Aduh, belajar dulu ngaji, belajar yang benar, belajar usuluddin, belajar tauhid, belajar al-wara wal baro. Malu ente ngaku cucu Mbak Priuk tapi nggak paham. Belajar agama buat tekbal-tekbalan, belajarnya mah Kong Ridwan, pemburu hantu. Kong Ridwan mah itu kan orang entertain doang, masa diikutin. Nggak beneran dia mah, mana ada dia bisa nangkep hantu gitu, kayak Ghostbuster aja. Yang percaya juga dobol, jin masukin botol. Aduh, tawon masuk kasat mata, masa bisa masuk ke dalam botol terus nggak bisa keluar. Aduh, dia kan jin itu nembus dimensi. Bagaimana kalau masuk ke botol dia nggak bisa keluar? Lucu. ada nih, anti tembak, minta ditembak tapi milih senjatanya harus dari gurunya, gotri, jarak 2 meter, senjatanya yang sudah di upgrade. Aduh, itu mah tukang sulap kerjaan. Tukang sulap kerjaannya. Kalau tukang sulap iya bawa alat sendiri, jarum sendiri, ya kan, sama kayak debus. Permainan debus itu kan tradisional, permainan menghibur, dipakai untuk hiburan rakyat gitu. Bawa peralatan semua sendiri, nggak ada yang peralatannya dari orang lain. Selain bisa gagal, bisa ngebunuh pemain dengan trik-trik seperti itu yang bahaya. Aduh, sudah akuin aja, gue mah nggak tekbal, gue mah nggak kebal. Kalau ente tekbal dan kebal, ente itu udah lebih belagu lagi kali dari sekarang ini, lebih sombong lagi. Orang main hajar aja kali di jalanan kalau ente kebal sama peluru mah. Aduh, sudahlah, sudahi kebodohan ini. Ini udah 2022, handphone semua udah smart, zamannya smart. Mau sampai kapan kita dijajah gitu kan? Mau sampai kapan? Bahkan sampai sekarang kita dijajah ekonomi, teknologi, masih dijajah negara itu, karena ya orang-orang macam begini nih yang percaya klinik begini, percaya bisa penglaris lah segala macam lah gitu. Diketawain sama orang barat, sama orang asing gitu. Bahkan Marcel sendiri bukan orang yang pertama melakukan ini. Orang Amerika yang pertama, James Randi sulap yang menantang seluruh dukun untuk membuktikan bila tanpa trik $1 juta. Gokil nggak tuh? Nggak ada yang berhasil, dukun sedunia. Ini cuma seputaran dukun Indonesia, PDI. Ada kira dimintain pembuktian. Tenan kui. Iki piye.
munggah iki piye, aduh. Duitnya kan nggak enak, mendingan jual parfum daripada jual minyak-minyak yang nggak ada manfaatnya. Kalau guru-guru ngaji gua tuh fam-fam habaib tuh jual parfum, bermanfaat, jual parfum banyak. Kayu gaharu, ngambil kayu gaharu di Kalimantan jual ke Timur Tengah, dijadikan parfum tuh, minyak gaharu tuh, parfum tuh mantep tuh wanginya tuh. Sampai sini jual parfumnya juga bagus-bagus, itu lebih barokah sambil ngajar ngaji. Nah ente ngaji kagak bisa, kalau nantangin kitab gundul, aduh. Ditambah pengacaranya juga tuh Firdaus Oil, kalau kata Bang TIJ. Dapat salam dari Pak Bang TIJ, jangan dilupakan, mendadak lupa ente Bang Firdaus Oil. Aduh, pengacara yang sepi order, sepi job, pansos bela dukun. Aduh. Pernah menangani Linbat bukan dukun, Linbat the master, pesulap, alirannya fakir, magician yang mentalis, makanin paku, makan apa segala macam dilindes-lindes. Nah ekstrim tuh Limbat itu semua pakai trik, bukan karena Limbat sakti. Bininya pernah bilang Limbat kagak sakti, iyalah orang dia pesulap. Malah dia sakti gitu. Malah Limbat lebih dekat kepada Allah, dia sering terlihat di tanah suci, naik haji segala macam. Dah ampun dah, makanya Limbat ngebelain pesulap merah, karena Limbat dan pesulap merah satu profesi, seniman sulap, entertainment, dibayar untuk menghibur orang, bukan untuk membohongi orang, bukan untuk memanfaatkan orang. Ya memang adegannya semuanya bohong, bukan juga cuma pesulap yang bohong, pemain film juga bohong. Mana ada asli main film, nggak ada, namanya juga peran. Sama dengan pesulap, pantomin, semuanya bohong adegannya, tapi ditujukan untuk hiburan dan itu diperbolehkan. Beda sama dukun yang ngaku-ngaku goib, memakai trik sulap untuk membohongi orang yang sedang sakit. Ini santet, ini harus pembersihan. double kalau kata orang Betawi mah, berak sekebon. Nah udahlah, ayo buatlah konten yang menarik, edukasi segala macem. Buat ente dukun-dukun, tobat, lebih baik tobat, kembali ke Allah, bikin pondok pesantren, hafalan Quran segala macem, syiar Islam. Malu sama Dokter Richard non muslim tapi otaknya waras, cerdas, nggak kayak kalian itu. Aduh, bener jadinya kata Marcel, dukun yang sok tahu goib itu ya kalau nggak nipu ya udah 2 cabul, emang cuman itu, nggak ada lagi. Bang TIJ juga ngomong sama. Bang TIJ salam dari Bekasi, Bang TIJ, salut gua sama ente, nggak ada yang berani itu dukun sama ente Bang TIJ. Kalau punya duit kapan-kapan main ke Tanah Jawa Bang TIJ, kita jalan-jalan di sini, kita samperin markasnya dukun tuh, di mana sih sekretariatnya, kita cari ntar gitu, kita main sini, gua ajak lu muter-muter dah, kita cari jalan-jalan itu Bang TJ. Kalau punya rezeki ya main-main ke Tanah Jawa Bang TJ, kita ngopi-ngopi lah gitu, kita samperin markas tempatnya dukun di mana gitu, kita ajak ngopi lah, bener kita datengin, jangan kayak ono yang dari Jawa tuh
diajak ngopi sama Babe Aldo tapi muter-muter di Pekalongan. Tapi ke Blitar mah nyampe dia. Jangan disebut namanya. Pansos itu dia ntar naik lagi namanya. Menjijikan lah. Dobol dia juga. Jadi begitu ya buat teman-teman semua. Semoga yang waras semakin cerdas, yang belum waras bisa segera waras. Buat yang percaya sama dukun, silahkan kalian percaya sampai kalian mati juga, nggak apa-apa, nggak peduli. Gue mah nggak peduli. Itu Bang Marcel juga nggak peduli. Yang penting apa? Yang penting ilmu sudah diberikan, pertanggungjawaban sudah di hadapan Allah. Marcel punya ilmu, sudah dipergunakan untuk memberitahukan ke umat. Itulah dakwah tanpa harus pakai pakaian agama. Mengajak dai boleh, semua orang mengajak ke dalam kebaikan itu boleh. Mau orang Islam, mau orang non muslim, sama-sama insya Allah diberkahi sama Allah, mengajak kebaikan. Karena memang manusia itu harus mengajak ke dalam kebaikan dan memerangi kemungkaran. Itu yang diperintahkan oleh Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau ada yang berkomentar, wah lu udah lu sulap-sulap aja ganggu rezeki orang, loh orang nipu kejahatan ya wajib diberantas. Begitu. Gimana orang ada penipuan didiemin? Emang lu ketipu apa? Emang siapa yang ketipu? Hadirkan yang ketipu. Penipuan semacam ini itu korbannya rata-rata malu untuk melaporkan. Satu, malunya pertama dia bingung mau lapor kemana. Yang kedua dia malu, sudah dibodohi sama orang yang aku pinter. Itu makanya bingung mau melaporkan juga enggak. Malu karena mereka malu udah datang ke tempat yang salah. Itu korban-korbannya gitu. Kalian yang belum jadi korban silakan datangin, ayo. Duit kalian itu habis sama orang-orang seperti itu gitu. Kalau kalian ngerasa kena gangguan jin, datang Ustadz Ruqyah Syar'i. Banyak Ruqyah Syar'i, dibacain Quran, pegang dadanya, dikasih minum pakai air yang dibacain Quran. Itu udah cukup, itu metodenya. Atau misalkan ada aliran-aliran darah yang nggak bagus, dibekam. Itu yang diajarkan Rasulullah, ruqyah dengan membacakan doa Al-Quran. Rata-rata ayat Al-Quran ya, bukannya sholawat doang. Apalagi sholawat Nur Jati itu sholawat kontroversi. Itu di kalangan ulama itu masih jadi perdebatan, dan banyak yang rata-rata tidak membolehkan sholawat itu karena dianggap gulu, berlebihan sholawat tersebut. Cuman ada yang ulama tidak berkomentar apapun ada, tapi kebanyakan ya melarang sholat yang gulu, yang berlebihan. Jadi cukup ruqyah syar'i, cukup ada bekam. Kalau dirasa pengobatan medis itu tidak ada perubahan gitu, silahkan ke tukang badan pada pegel-pegel, ke tukang pijet juga. Jangan bilang tukang urut, tukang pijet itu dukun, bukan. Mereka itu bukan dukun pijet, nggak pantas disebut dukun. Karena sebenarnya nama dukun itu baik, dukun itu pengobat. Karena disalahgunakan sama yang sok tahu gaib ini, makanya lebih baik nggak usah pakai nama dukun. Cukup ke ahli pijet, tukang pijet, udah cukup gitu. Kalau perlu mah lebih baik namanya ke dokter pijet aja gitu. Ke dokter pijet, ke dokter kayak ke tukang dukun beranak gitu. Mereka mengobat, bukan membantu proses persalinan gitu. Tabib mereka itu, kalau zaman dulunya tabib, bukan dukun. Cuman karena dulu mungkin belum ada kali ya dukun-dukun yang so tahu goib gini, makanya disebutnya dukun beranak. Nah,
semenjak ada dukun-dukun yang so tau goib, mau dia pakai peci, mau dia gelarnya punya dipanggil Gus kek, mau Kanjeng kek, tetap dukun so tau, dobol, ilmunya nggak pernah bisa dibuktikan. Kalau dibuktikan ngelesnya 1000 alasan. Ada banyak macam segala. Kalau lagi viral lah nggak bisa disantet. Kalau lagi viral lah, zaman dulu nggak ada medsos, bagaimana gitu. Sekarang udah ada medsos. Kalau zaman dulu katanya dukun dari dulu, waktu kalau dulu gimana nyantetnya, nggak ada medsos, nggak ada viral-viralan. Adapun gangguan-gangguan jin, orang penyihir itu ada penyihir gitu. Tapi mereka itu tidak akan bersuara seperti kalian. Gue bisa nyantet, gue nggak diam. Mereka tidak terganggu. Kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan jahat, ya kan? Dan metodenya pun nggak muntah paku, enggak itu. Ya metodenya paling bersekutu dengan jin, udah gitu aja. Walaupun dia tidak bisa ngelihat jin, dia minta bantuan jin, karena Tuhannya jin, setan. Mereka panggil, minta tolong masuk ke orang yang disakitinya. Ya jin bisa masuk ke tubuh manusia. Nah, pengobatannya cukup diruqyah. Keluarga gue juga sering dulu diruqyah. Sakit badan gak enak, kayak berat badan, sudah dikerokin berat tapi nggak demam, coba diruqyah, lebih tenang, enak, emosinya aja kontrol. Cukup diruqyah, bacakan doa, taruh air di situ. Setelah bacakan doa, airnya kan juga didoain, air doa itu diminum bagus gitu. Termasuk air jam-jam itu ada doanya Siti Hajar dan Nabi Ismail di gurun pasir yang begitu panas saat ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Allah berikan sumur jam-jam untuk Nabi Ismail dan Siti Hajar. Yang sampai sekarang air jam-jamnya tidak pernah habis. Dan itu kita anggap air doa. Air bisa meyakini Allah akan menyembuhkan segala penyakit dengan air tersebut. Bisa juga dengan madu gitu, atau apapun yang halal. Insya Allah kalau kita yakin ini bisa menyembuhkan, Allah bisa menyembuhkan dengan perantara air, karena minta doa kepada Allah, ya Allah jadikan air ini sebagai pengobat. Dan itu bukan tarik kepalanya keluar paku. Nah, pakunya ada di sini. Pakunya taruh sini, seret. Namanya tukang sulap. Ngopi dulu tapi ngopi yuk. Jadi gitu ya teman-teman Bang Jul. Kita sudah di penghujung abad milenial ini. Nggak tahu nih sampai kapan dunia ini masih ada. Sudah modern, perang bahkan sudah nggak ada lagi yang tangan kosong atau pakai pedang doang, sudah pakai senjata yang canggih-canggih. Bahkan perang nuklir sedang dipersiapkan oleh negara-negara yang besar, yang menurut pendapat gua pribadi yang memicu terjadinya kiamat ya ini perang nuklir. Nanti dunia hancur oleh nuklir kalau terjadi perang nuklir gitu. Udah zaman udah canggih, memindahkan barang bukan pakai telepati tapi pakai transportasi. Nggak ada itu pakai telepati. Memindahkan barang itu pakai transportasi gitu, udah cepet transportasi. Bisa juga dengan jasa kirim ekspres, JNE, JNT, pos segala macam. Ayo, itu namanya ilmu memindahkan barang. Ilmu memindahkan barang itu pakai jasa ekspedisi.
1 hari sampai boleh, someday ada, instan ada, lengkap. Sekarang mah zaman sekarang mah udah cepet. Nggak usah pakai pakai hop ilmu kentut, ilmu dobol namanya. Jadi buat temen-temen semua dibuka wawasannya. Kalian boleh percaya goib, saya juga percaya goib, apalagi yang mahal goib. Tapi kalau ada yang sok tahu goib, nah, kalian wajib tolak. Apalagi ada namanya pembicaraan, wah kalau lu nggak percaya dukun, nggak percaya agama, kentut. Percaya agama dari mana? Agama suruh agama Islam sendiri memerintahkan untuk percaya yang goib, bukan percaya yang sok tahu goib. Kita disuruh percaya yang goib, bukan sok tahu goib. Apalagi ada yang ngomong agama ini nggak bisa selalu dilogikakan. Kalau selalu dilogikakan nggak akan orang beragama. Dobol. Justru agama Islam ini agama yang logikanya benar-benar ya logika. Dr. Zakir Naik ini udah membuktikan 80% lebih ayat-ayat Al-Quran tidak bertentangan dengan sains, tidak bertentangan dengan logika. Mulai dari Big Bang dan yang lain-lainnya dah. Gitu. Tidak bertentangan dengan logika. Sisanya sekitar 15 atau 10% lagi masih ambigu. Tapi bukan berarti itu tidak logika. Apa itu yang masih belum logik? Surga neraka, ya kan? Salah satunya, ya. Itu yang belum logik. Kenapa? Karena kita belum mengalami siksa kubur, kita belum mengalami. Tapi sebagai umat Islam, gue percaya sisanya itu udah pasti benar. Karena 80% sudah benar. Bahkan baru-baru ini diketahuinya di abad modern, teori Big Bang 1400 tahun yang lalu sudah dibicarakan Al-Quran. Baru ketahuan. Piramida, ya kan? Piramid di Mesir. Dulu orang mengiranya Firaun ngebangun pakai bantuan jin. Karena zaman dulu belum ada teknologi bangunan kayak sekarang, proyek-proyek pakai alat-alat berat segala macam. Masih bertanya bagaimana cara Firaun menumpuk batu-batu sampai setinggi itu. Banyak orang berasumsi Firaun bersekutu dengan jin membangun itu, dan itu bullshit. Allah sudah memberitahukan di Al-Quran, hai Haman, kata Firaun, buatkan aku, kurang lebih ya seperti dia, buatkan aku bangunan yang tinggi gitu. Ntar gua cek ayatnya, gua lupa biar nggak salah. Ntar ya. Dalam surat apa nih? Ya, di Al-Quran ada, di Al-Quran bentar gue baca dulu. Di surat Al-Qasas ayat 38 artinya, dan berkata Firaun, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku, maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah aku untuk bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang yang pendusta. Di surat Al-Qasas ayat 38. Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah memberitahukan bahwa bangunan itu dibuat dari tanah liat yang dibakar. Zaman sekarang batu bata tuh. Allah sudah memberitahukan tuh 1400 tahun yang lalu, dan baru sekitar
berapa puluh atau ratus tahun yang lalu lah, para ilmuwan arkeolog membuktikan bahwa piramid benar-benar dibuat dari tanah liat yang dibakar, bukan dari batu. Makanya bisa ditumpuk karena tanah enteng. Tumpuk satu-satu dibuat, ditumpuk baru dibakar setelah jadi gitu, karena sudah ribuan tahun mengeras jadi kayak batu begitu. Ya kan, dulu orang menyangkanya dibantu jin. Bullshit. Bahkan Firaun pun logik membangun bangunan itu bukan pakai jin, tapi pakai tanah liat yang dibakar. Dan itu pun benar, Al-Quran berkata benar. Jadi kalau agama dibangun tidak dengan logika, berarti kita menuduh Tuhan kita itu nggak logis. Padahal Tuhan itu maha benar, nggak mungkin Tuhan salah. Kalau Tuhan salah, dipertanyakan ketuhanannya. Gua nggak mau membahas kitab-kitab agama lain yang banyak kesalahan, nggak usah lah masih bahas. Tapi untuk agama gua sendiri, di Al-Quran belum satu ayat pun ditemukan yang bertentangan dengan sains, bahkan termasuk bentuk bumi, bulat, telur burung onta di Al-Quran. Ya kan, kaum bumi datar itu sampai sakit hati, walaupun Al-Quran menyebutkan bahwa bumi ini dibuat oleh Allah seperti hamparan yang luas, hamparan seperti datar. Tapi Allah memberitahukan bahwa bumi ini bulat seperti bulat, tidak bulat banget gitu. Dan terbukti emang tidak bulat banget gitu. Dibuat seperti hamparan supaya apa? Supaya emang kita ngerasa tidak hidup di yang bulat, tapi kita tetap, itulah Al-Quran semuanya benar. Kalau lu membangun agama di atas kedustaan, tidak logik, apalagi ngaku punya ilmu metafisika yang bertentangan dengan fisika, bullshit. Kalau ente bisa membuktikan punya ilmu metafisika, sekali-sekali ente jatuh ke atas, bukan jatuh ke bawah. Lawan tuh gravitasi bumi, ilmu fisika lawan. Coba loncat, gak usah dari lantai 10, loncat aja dari naik ke pagar. Kalau ente terbang ke atas, baru ente yakin punya ilmu metafisika, bertentangan dengan fisika. Bullshit semua itu trik, segala macam sudah dibongkar semua oleh ahli-ahli trik. Para pesulap ngebongkar trik-trik tersebut. Kenapa? Karena marah sama kalian dukun-dukun penipu. Trik sulap yang harusnya buat hiburan buat mereka malah dijadikan alat sarana untuk nipu, untuk membodohi orang. Makanya dibongkar. Bagus Marcel, gue mendukung Marcel. Harusnya juga bukan cuma Marcel yang bongkar, tapi seluruh pesulap. Tapi bukan hanya Marcel sih yang bongkar. Ada yang bukan pesulap juga dia tapi ngerti sulap, mereka dibongkar juga. Banyak channel-channel seperti itu. Netizen 62 itu plus 62 itu netizen plus 62 itu jeli, pinter-pinter gitu. Jangan macam-macam sama netizen plus 62. Tanpa netizen plus 62 kalian tidak akan bisa hebat. Netizen plus 62 Tokyo Verdy itu klubnya Arhan main di sono, followernya langsung banyak, padahal di Liga 2. Tadinya mana ada yang tahu tuh. Itulah kehebatannya, kesaktiannya netizen plus 62 tuh, bisa membuat follower yang tidak terkenal menjadi terkenal, termasuk kalian para dukun-dukun atau para yang lainnya yang buat nipu. Tapi ingat, sudah ada contohnya. Guntur Bumi
Kanjeng Dimas dan lain-lain itu masuk penjara. Dan semoga pemerintah ini cepat menggodok RUU perdukunan. Semoga kalian ini yang ngaku sakti ini ya mendem deh di penjara aja deh. Sekarang kalian bebas, belum bisa dipenjara karena undang-undangnya belum disahkan. Tapi nanti kalau kalian ngaku sakti, ngaku bisa nyantet, ngaku bisa begini begitu, udah tanpa delik aduan bisa dipenjara. Oke, teman-teman, semoga waras semua. Kita punya cita-cita yang begitu luhur, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga teman-temanku setanah air dari Sabang sampai Merauke makin cerdas, kita semakin maju. Ayo buat teknologi yang maju buat Indonesia. Oke, segitu dulu dari saya, Bang Jul di Bekasi. Salam waras, salam anti dukun goib, dukun cabul, dukun tukang tipu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.